Terima kasih mitra NASA dimanapun Anda berada, terutama di grup pertanian organik NASA FB ya. Selamat datang di FB grup pertanian organik NASA. Pada pagi hari ini, sebelumnya dari Lampung hadir ya, Turi hadir, Merangin hadir, Lumajang hadir, Kolaka ya, hadir, Pringsewu ya ini. Nah, marilah pada pertemuan pagi hari ini kita mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi mitra NASA dimanapun Anda berada, terutama grup FB pertanian organik NASA di bawah asuhan kendali Bapak Eko Yulkifli. Pada kesempatan ini kita akan mengulas mengenai agen hayati, atau orang menyebut dengan agen pengendali hayati, yaitu dengan sebuah tema yang sudah dirindukan bersama mitra-mitra NASA, bahwa hampir kurang lebih 1 atau 2 tahun ya, kita merindukan kembalinya si ajaib Clio BVR, penyelamat para petani. Nah, bersama ini dengan kami, salah satu konsultan pertanian khususnya di bidang hama penyakit PT Natural Nusantara, dengan Bapak Agus Budi Setiono ya. Nanti kita akan mengupas kembalinya si ajaib Clio dan BVR sebagai penyelamat para petani. Dan ini sudah ditunggu-tunggu oleh mitra-mitra semuanya, dan alhamdulillah Clio sudah keluar perpanjangan izinnya. Nah, sebelumnya ya, kita harus tahu dulu pengertian mengenai agen hayati ya, silsilah mengenai agen hayati itu apa ya. Di dalam dunia pertanian kita tidak terlepas dengan yang namanya hama, penyakit dan gulma dan musuh alami, di mana di dalam dunia pertanian itu terjadi konsep keseimbangan ekosistem, di mana ada hama pasti ada musuh alaminya. Nah, pada kesempatan ini ya, yang ingin kita kupas ini mengenai MA atau musuh alami atau konco tani. Ya, MA di sini singkatan dari musuh alami. Bisa juga Mas Agus ya, ini juga bisa ya, konco taninya ya. Mas Agus itu konco tani, konco mitra-mitra semuanya. Nah, di dalam musuh alami ya, yang ini merupakan konco tani, teman petani, diantaranya ada predator ya, ada paristoid, ada patogen ya. Patogen ini ada dari serangga dan ada yang dari jamur ya, antagonis ya. Kemudian secara laboratorium ini sudah dapat dikembangkan ya, semuanya ini. Kalau predator ini lebih besar ya, seperti belalang sembah, kemudian laba-laba ya, semuanya ini sudah banyak dikembangkan di laboratorium. Kemudian sudah ya, musuh alami ini sudah diketahui manfaatnya, sehingga ya, terutama untuk patogen ini sudah dibuat dalam bentuk formulasi, di mana di dalam dunia pertanian sering kita kenal dengan yang namanya pestisida biologi ya. Ini pestisida yang ramah lingkungan, karena ada pestisida kimia. Nah, ini yang teman-teman petani ini sudah diformulasikan dalam bentuk pestisida biologi. Nah, pestisida biologi ya, ini diakui ya sebagai pestisida yang sangat ramah lingkungan. Nah, di dalam pestisida biologi
Ini dikenal dengan yang namanya pestisida hayati, dan yang kedua ada pestisida nabati atau pestisida botani. Nah, yang akan kita kupas pada kesempatan ini berkaitan dengan glio dan VPR ini termasuk dalam kategori pestisida hayati, atau orang menyebutnya dengan agen hayati atau agen pengendali hayati. Nah, kenapa pestisida hayati ini sangat penting untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman, yaitu hama, penyakit, dan gulma, ya, terutama di sini hama dan penyakit. Karena pestisida hayati ini relatif aman terhadap lingkungan. Kemudian ada beberapa hama penyakit tanaman ini tidak dapat dikendalikan dengan teknik pengendalian secara kimiawi, ya, dengan efektif. Contoh penyakit layu, ya, fusarium pada tanaman itu sulit sekali dikendalikan. Kemudian penyakit busuk batang, Phytophthora pada cabai, ya, fusarium pada cabai, anthracnose pada cabai, ini juga sulit dikendalikan kalau sudah terkena dengan pestisida kimia. Kemudian hama trip pada cabai ini juga sulit dikendalikan. Penyakit layu bakteri pada pisang, ya, termasuk Crassulaceae dan kacang-kacangan, ini juga sangat sulit. Kemudian bahan aktif pestisida sintetis, ya, ini hampir 100% impor. Ya, pestisida kimia itu hampir 100% impor, sehingga di sini pentingnya agen-agen hayati, karena kita punya kekayaan akan keanekaragaman hayati, dan ini memerlukan potensi yang sangat luar biasa. Nah, kenapa? Ya, kenapa di sini APH? Ya, apa itu APH? Kenapa APH? Kenapa agen pengendali hayati? Kenapa agen hayati? Ya, kenapa agen pengendali hayati atau agen hayati? Karena kesadaran masyarakat kita terhadap bahaya pestisida kimia ini sudah sangat tinggi, luar biasa. Kesadaran masyarakat terhadap bahaya pestisida kimia itu sangat tinggi. Misalnya timbulnya resistensi hama, ya, matinya hama sasaran, ya, matinya musuh alami, ya, matinya hama non sasaran, ya, terjadi ledakan hama, bahaya terhadap kesehatan, ya, ini sangat luar biasa. Dan ini sudah kesadaran masyarakat ini sudah sangat tinggi terhadap bahaya pestisida. Kemudian nikmatnya hasil-hasil pertanian yang bebas dari residu pestisida, ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kesadaran hidup masyarakat kita untuk hidup sehat ini luar biasa tingginya, ya. Kemudian didukung oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 mengenai konsep pengendalian hama dan penyakit di dalam budidaya tanaman, yaitu dengan pengelolaan hama terpadu. Ya, ini kenapa APH ini penting, ya, karena kesadaran masyarakat terhadap bahaya pestisida yang luar biasa, nikmatnya hasil-hasil pestisida, ya, nikmatnya hasil-hasil pertanian tanpa residu pestisida atau bebas dari pestisida kimia, kesadaran hidup sehat yang tinggi, kemudian didukung dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992. Nah, di sini yang penting, mengapa harus menggunakan glio BVR, sehingga dengan, ya, lamanya izin, perpanjangan izin membuat gelisah pada para mitra-mitra NASA, ya. Nah, mengapa harus glio dan BVR? Karena ini memang banyak dibutuhkan di lapangan. Karena apa? Karena kapasitas reproduksinya ini tinggi, ya, untuk glio dan BVR. Kemudian siklus hidupnya sangat pendek. Kemudian spora atau patogen, ya, ini dapat bertahan lama di alam. Bahkan dalam kondisi yang tidak menguntungkan sekalipun, ini bisa bertahan. Kemudian yang jelas relatif aman, bersifat selektif, ya, relatif mudah diproduksi, ya. Kemudian resistensinya ini sangat kecil, ya, sehingga ini pentingnya mengapa harus glio dan BVR. Ya, makanya PT Natura Nusantara, ya, ini dengan nama dagang yang baru,
kita sudah keluar yang namanya glio atau natural glio dulu, natural glio. Nah, sekarang nama dagangnya ada glio WP. Nah, ini bahan aktif dari glio WP, whatever powder ya, bentuknya adalah powder ya. Ini bahan aktifnya ini ada 2 glio WP ini. Kalau yang dulu yang awal ini yang terdeteksi ya, ini hanya glio saja, tapi saat ini bahan aktifnya itu sudah gliokadium dan trichoderma. Memang dulu juga sudah ada trichodermanya, tapi sekarang dari Dinas Pertanian ini sudah ditulis juga ya, bahan aktifnya glio SP dan trichoderma harsianum. Nah, menurut sejarahnya glio ini termasuk dalam kingdom atau rajanya ini jamur atau fungi, kemudian termasuk divisi Ascomycota, kemudian dalam kelas Sordariomycetes, kemudian masuk ordo Hippocreales, kemudian masuk dalam famili Hippocreaceae, genusnya adalah Gliocadium, spesiesnya adalah Gliocadium sp. Ini menurut Dr. Vingus 2005. Nah, Gliocadium ini dapat hidup baik sebagai saprofit maupun parasit pada cendawan lain, dapat berkompetisi akan makanan, dan dapat menghasilkan zat penghambat dan bersifat hiperparasit. Nah, ini bahan aktif dari Gliocadium. Kemudian glio, ya ini bahan aktif dari Trichoderma. Trichoderma ini juga sama, termasuk raja atau kingdomnya ada fungi atau jamur ya. Masuk divisi sama Ascomycota, kelasnya Sordariomycetes, ordonya juga sama Hippocreales, familinya sama, satu famili Hippocreaceae, genusnya ada Trichoderma. Nah, spesiesnya ya yang ada dalam bahan aktif kita adalah Trichoderma harsianum. Ini menurut Rifai 1969. Nah, Trichoderma ini bersifat mikoparasitik. Apa itu mikoparasitik? Yaitu kemampuan untuk menjadi parasit cendawan lain, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai biokontrol terhadap jenis-jenis cendawan atau fitopatogen. Di antaranya yang bisa dikendalikan adalah penyakit-penyakit rebasme seperti Rhizoctonia solani, Fusarium, Lentus lepidus, Pythium, Botrytis, ya, Glysporium, dan Sclerotium rossbii. Ya, ini yang termasuk ke bahan aktif dari glio adalah Gliocadium sp sama Trichoderma harsianum. Ya. Kemudian glio ini biasa disebut dengan jamur antagonis. Apa itu jamur antagonis? Yaitu jamur yang mampu mengendalikan jamur. Gampangannya jamur makan jamur. Kalau bahasanya Joshua itu jeruk makan jeruk. Jeruk kok makan jeruk. Nah, ini jamur yang makan jamur, jamur yang mampu mengendalikan jamur, ini disebut dengan jamur antagonis. Nah, mekanisme antagonis terhadap organisme lain ini bisa dengan cara hiperparasitisme, antibiosis, dan lisis, atau kombinasi keduanya. Nah, di mana dalam mengendalikan jamur atau jamur antagonis ini, jamur glio ini dalam mengendalikan jamur atau dalam memakan jamur, ini Trichoderma ini mengeluarkan suatu toksin yang berupa enzim beta 1,3 glukanase, kemudian kitinase, kemudian selulase yang dapat menghambat pertumbuhan bahkan dapat membunuh patogen. Sedangkan di Gliocadium dia memproduksi bahan aktif anti cendawan atau anti fungal atau anti jamur yang disebut dengan gliotoksin dan virin atau viridin. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana mekanisme kerja dalam mengendalikan jamur ya, jamur glio ini dalam mengendalikan jamur lain. Nah, ini sehingga kita PT Natural Nusantara, karena glio ini sangat bermanfaat, maka kita perbanyak, kita ciptakan lewat lab kita, lewat produk-produk kita, terutama agen-agen hayati ya, kita buat
penciptaan agen glio, terutama yang berbahan aktif Gliocadium sp dan Trichoderma hertzianum. Ini salah satu pembuatan kita, ya. Glio yang di alam kita ambil, kita murnikan, kita identifikasi, kita isolat, ya, kita perbanyak dengan sistem PDA, ya, dengan postulat Cook, ya, kita perbanyak di lab. Ya, ini produksi glio kita, ya. Ini bisa dilihat di mikroskop jamur glio, ya, seperti ini dengan mikroskop, karena kalau tidak dengan mikroskop ini tidak bisa, ya. Ini cara perbanyakan kita, ya. Kemudian diinokulasi, ya, diinokulasi glio pada media perbanyakan. Ya, glio ini kita ambil di lapangan, kita perbanyak, ya. Kemudian melalui media pembiakan kita isolasikan di sini, ya. Kemudian ini, ya, inkubasi, ya, kita inkubasi, ya, di sini, ya, glio. Kemudian ya, ini kita produksi sporanya. Kalau sudah tumbuh seperti ini, ya, ini terus kita masukkan dalam kemasan seperti ini, ya. Ini kita perbanyak, kita formulasi dari glio WP, ya. Ini adalah agen hayati atau pestisida biologi, ya, natural glio WP. Bahan aktifnya adalah Gliocadium sp 10⁻10 spora per gram atau CVU, ya. Ya. Kemudian Trichoderma hertzianum ini juga 10⁻10 spora per gramnya. Nah, ini berat bersihnya adalah 100 gram. Kemudian nomor pendaftarannya ini bisa dilihat, ya. Kemudian nomor registrasinya ini, dan ini sudah siap pakai, ya. Tinggal nunggu kemasan, nanti segera diorder oleh mitra-mitra NASA semuanya. Nah, bagaimana cara kerja atau mekanisme, ya, glio, ya, yang bahan aktifnya Gliocadium sp dan Trichoderma hertzianum itu, ya, kita bisa lihat bersama-sama. Ini mekanisme kerjanya. Dengan mengeluarkan racun yang disebut gliovirin dan viridin, glio mampu menghancurkan jamur penyebab penyakit tanaman. Glio akan berkembang terus melindungi akar, biji, dan batang, dan bagian tanaman lainnya dari gangguan sumber penyakit. Cara penggunaan natural glio. Natural glio digunakan paling efektif sejak awal sebagai pemupukan dasar. Pertama, kita siapkan dahulu 1 bungkus natural glio dicampur 25–30 kg pupuk kandang yang sudah matang atau kompos. 1 bungkus natural glio dapat digunakan untuk 500–1000 meter persegi. Setelah dicampurkan dengan pupuk kandang atau kompos yang sudah mengandung natural glio tadi, dimasukkan kembali ke dalam karung untuk didiamkan kurang lebih 1–2 minggu untuk mengembangbiakkan spora-spora dari natural glio. Yang kedua, natural glio selain dapat dicampurkan dengan pupuk kandang atau kompos, juga dapat dicampurkan dengan supernasa, rosenasa untuk penggunaan sebelum tanam. Caranya, kita ambil air dalam ember kurang lebih 10 liter, lalu kita masukkan 1 sendok natural glio, kemudian 1 sendok makan atau 2–3 tutup POC nasa, dicampur, diaduk sampai rata. Selanjutnya dimasukkan ke dalam ember atau gembor. Setelah itu, siramkan larutan natural glio tadi dengan supernasa atau POC nasa ke atas guludan atau bendengan sebelum ditutup mulsa plastik. Atau dapat juga dikocorkan ke masing-masing lubang tanam dengan ukuran cukup 200 ml per lubang tanaman. Nah, itu cara penggunaannya dan mekanisme kerjanya seperti itu. Penggunaan yang paling ideal dengan mengeluarkan
Penggunaan yang racun. Penggunaan yang paling ideal ini menggunakan pupuk kandang atau kompos yang sudah matang. Atau kalau tidak ada pupuk kandang atau kompos yang sudah matang, ini bisa menggunakan Supernasa ya, atau dengan menggunakan Osenasa dengan cara dicampur merata dengan menggunakan air dan langsung diberikan. Nah, ini mekanisme kerjanya nanti bisa dilihat ya. Kolonisasi glio ini lebih cepatnya. Ini adalah glionya, ini penyakit terutama fusarium. Hari ketiga ini sudah terdesak ya. Kemudian ya, ini sudah kelihatan hijau ya. Ini glionya sudah mencak, ini lama-lama akan terdesak sehingga ini akan dikendalikan ya. Racun glio daerah perbatasan ini bisa dilihat ya. Kemudian hive ini menyerang ya ke jamur, ini terutama penyakit fusarium, ini bisa dilihat ya. Ini seperti ini ya kerja dari glio. Nah, ini hari ke-6 sudah sangat luar biasa, dan glio ini akan berkembang terus di alam seperti ini ya. Ini akan terjadi yang namanya keseimbangan, di mana ada hama pasti ada musuh alami, ada penyakit pasti ada yang mengendalikan penyakit. Terutama glio ini adalah salah satu patogen penyakit yang berguna bagi tanaman, dan ini salah satu teman dari petani atau sahabat petani ya. Ini tadi sekali lagi glio WP ya, kita sudah berizin ya, ada nomor pendaftarannya. Bahan aktifnya adalah Gliocadium sp 10^10 spora per gram. Kemudian Trichoderma Asianum ini juga sama 10^10 spora per gram. Kemudian SK Glio ya, ini sebagai bukti bahwa glio sudah termasuk izin dari Dinas Pertanian Pusat. Ini SK-nya ya dari Kementan ya, ini bisa dilihat. Ini biasanya ini nanti masuk dalam buku hijau ya, buku hijaunya Kementan. Nah, kita termasuk nomor 30 ya, nanti bisa dilihat di nomor 30 ya, Glio WP. Ini nama dagangnya ada Glio BP ya, bahan aktifnya adalah Gliocadium ya 10^10 CVU atau spora per gram. Trichoderma Asianum juga 10^10 CVU per gram atau spora per gram. Kemudian ya, ini masuk kategori fungisida biologi berbentuk tepung yang dapat disuspensikan ya. Kalau izinnya ini memang khusus untuk cabai ya, karena ini berkaitan dengan biaya, layu fusarium atau Fusarium oxysporum. Tapi penyataan di lapangan ini bisa untuk mengendalikan semua jenis penyakit, terutama yang disebabkan oleh jamur ya. Ini penyemprotannya ya, ini kurang lebih kalau mau disemprotkan ya, ini bisa juga dengan cara nanti disaring lebih dulu, yaitu 3,75 per gram per liternya. Ini di pemegang nomor pendaftaran ini ada PT Natural Nusantara. Nomor pendaftarannya ini adalah RI 010120206734 ya. Ini sama seperti tadi ya, ini ya, ini sudah dicetak di tempat nanti untuk dus Glio ini juga sudah kita rubah semuanya. Mudah-mudahan Glio ya ini nanti juga segera bisa diorder oleh mitra-mitra semuanya ya. Ini kemudian yang kedua yang tidak kalah penting, agen hayati BVR. Nah, BVR ini juga sama ya, bahan aktifnya adalah Beauveria bassiana 10^10 spora per gram. Nomor pendaftarannya juga sama ya, RI ini nomor pendaftaran BVR 0120206717. Nanti bisa dilihat di buku buku hijau Kementan ya.
sekarang kita kupas BVR. BVR nama dagang dari PT Natura Nusantara, BVR WP. Nah, BVR ini termasuk dalam kategori jamur entomopatogen atau jamur entomopatogenik. Kalau glio tadi adalah jamur antagonis, jamur yang mampu mengendalikan jamur atau jamur yang makan jamur. Kalau BVR ini adalah jamur entomopatogenik, yaitu jamur yang mengendalikan hama atau jamur yang makan hama. Nah, hamanya apa? Ada walang sangit, wereng, ya, penggerek batang, dan lain-lain. Ya, BVR ini termasuk dalam kingdom atau raja fungi juga atau jamur, termasuk dalam film Ascomycota, kelasnya Ascomycetes, ordonya adalah Hippocrales, familinya adalah Clavicipitaceae, genusnya adalah Beauveria, spesiesnya adalah Beauveria bassiana. Ini menurut UGES 1971. Ya, ini. Nah, jamur BVR ini merupakan jamur mikroskopik dengan tubuh berbentuk benang-benang halus atau hifa. Hifa-hifa tersebut selanjutnya membentuk koloni yang disebut micelia. Nah, jamur ini tidak dapat memproduksi makanannya sendiri. Oleh karena itu ia bersifat parasit terhadap serangga inangnya. Ya, di alam sudah ada sebenarnya. Makanya dia akan hidup di inangnya. Nah, cara Beauveria bassiana ini menginfeksi tubuh serangga ini dimulai dengan kontak inang masuk ke dalam tubuh inang, reproduksi di dalam satu atau lebih jaringan inang, kemudian kontak dan menginfeksi inang baru. Nanti akan kita kupas selanjutnya bagaimana mekanisme kerja dari Beauveria bassiana ini. Nah, Beauveria bassiana secara alami terdapat di dalam tanah sebagai jamur saprofit. Ini sebenarnya di dalam tanah ada sebagai jamur saprofit. Kemudian pertumbuhan jamur di dalam tanah ini sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah seperti kandungan bahan organik, suhu, kelembapan, kebiasaan makan serangga, kemudian adanya pestisida sintetis dan lain-lain. Sehingga dengan kemanfaatan BVR ya sebagai musuh alami, ini PT Natura Nusantara juga sudah memformulasikan, sudah menciptakan agen BVR yang berbahan aktif Beauveria bassiana. Itu sama dengan glio ya, ini kita cari isolat BVR yang murni, kemudian kita perbanyak ya. Ini kemudian kita starter BVR dalam test tube seperti ini, kita perbanyak, kemudian kita biarkan massal ya BVR ya dengan metode postulat Koch ya. Ini ya media inkubasi ya BVR, ini kita inkubasi. Kemudian setelah itu ya jadi dari lapangan kita perbanyak, kemudian kita formulasikan jadi ke dalam bentuk seperti ini ya, kita kemas seperti ini ya. Ini BVR yang sudah siap pakai ya, ini. Kemudian cara kerja atau bagaimana mekanisme kerja dari Beauveria bassiana. Mekanisme kerja dari Beauveria bisa dilihat ya di video ini ya. Bagaimana mekanisme kerja dari BVR sehingga dia mampu mengendalikan hama-hama tersebut? Setelah BVR disemprotkan mengenai hama, dia akan menyerang tubuh hama melalui kulit di antara ruas-ruas tubuhnya. Mekanisme serangan dimulai dari pertumbuhan spora pada kulit, dan selanjutnya benang-benang jamur akan mengeluarkan enzim kitinase, lipase atau proteinase yang mampu menguraikan komponen kulit hama. Dalam waktu kurang lebih 3 hari, benang-benang jamur itu berkembang dalam tubuh yang selanjutnya memasuki pembuluh darah atau yang disebut dengan hemukul. Selain itu dia juga mengeluarkan racun yang disebut bufericin, leufenolit, basionolit, eseorolit, dan asam oksalat yang akan menyebabkan kerusakan secara mekanis seperti saluran pencernaan, kitin, otot, saraf, dan saluran-saluran pernafasan itu akan rusak. Akibatnya hama akan mati, akan muncul badan buah berwarna putih yang bila terbawa angin atau kontak langsung dengan hama yang lain yang sehat, hama tersebut akan terinfeksi.
Demikian selanjutnya, hifa atau benang daun ini akan berkembang terus-menerus di alam. Itulah cara kerja dari natural BVR. Bagaimana penggunaan natural BVR? Pertama-tama kita larutkan dahulu 1 sendok makan BVR dalam air secukupnya. Kemudian kita masukkan ke dalam ember, kemudian diaduk sampai rata. Setelah itu dimasukkan ke dalam tangki semprot ukuran 14-17 liter. Ditambahkan air sampai tangki terisi penuh. Penyemprotan BVR ini sebaiknya dilakukan sore hari dan mengenai bagian atas dan bawah daun secara merata. Kenapa sore hari? Karena BVR ini adalah makhluk hidup sehingga sangat riskan dengan sinar matahari. Ya. Bagaimana dari BVR ya, mekanismenya ya. Kita ulang lagi bahwa BVR ya disemprotkan, ini akan mengenai tanaman ya secara merata di atas dan bawah daun tanaman. Kemudian nanti dia akan dimakan atau terkena hama. Kalau ada hamanya langsung itu lebih bagus ya. Kalau tidak nanti tanaman ini dimakan hama ya, dia akan menembus ke kulit ya. Spora jamur ini akan tumbuh di kulit hama ya, kurang lebih 2 jam ya, tumbuh di situ. Kemudian di kulit ini spora ini akan mengeluarkan enzim yang disebut kitinase, lipase, dan protease, dan dia akan langsung menembus ke sel darah hemokul kurang lebih selama 3 hari ya. Dia akan menembus sel darah ini ya. Kalau kena hama ini bisa langsung mati ya. Kalau lewat tanaman ya, dia ke kulit ya, mengeluarkan kitinase, lipase, protein, menembus sel darah atau disebut dengan hemokul. Dia akan menghisap cairan atau hemolim dengan tumbuh secara radial kurang lebih ya 3-7 hari, ini akan mati. Di dalam hama yang mati ini akan muncul spora jamur berwarna putih, dan apabila ini tersinggung atau terbawa angin kena hama yang sehat, dia akan menular lagi, masuk ke sini lagi, kemudian terus prosesnya seperti ini. Ya, ini kelebihan dari penggunaan BVR ya, Beauveria bassiana. Nah, ini kalau terkena langsung ya semprot, ini walang sangit ini akan mati ya, kurang lebih 2-3 hari ini akan mati, jatuh. Kemudian ya akan tumbuh nih putih-putih ini spora jamur ya, kurang lebih 1 minggu ya akan kelihatan banyak sekali ya. Nih 10 hari sudah penuh. Nah, kalau ada ini di lapangan atau di lahan, mitra nasa bisa ambil, bisa diambil, digerus, kemudian disemprotkan lagi di situ, karena ini adalah spora-spora dari BVR atau spora-spora jamur dari BVR yang merupakan ya teman-teman petani-petani kita ya. Ini bisa untuk mengendalikan walang sangit, kemudian ada wereng, ada penggerek batang, sangat luar biasa ya. Nih belalang yang terkena ya BVR ini, yang putih-putih ini adalah spora jamur dari BVR. Ini luar biasa, dahsyatnya lebih dahsyat ya daripada pestisida kimia. Ini kan seperti mumi ya, ini luar biasa. Dan kalau menemui ini diambil, digerus, ini kembalikan lagi ke lahan. Supaya apa? Supaya terjadi keseimbangan antara hama dan musuh alam ya. Ini nah, ini salah satu kesaksian untuk tanaman jambu monyet ini daerah Sumbawa sana ya, yang terapi Peusenasa hormon. Ini bunganya bagus seperti ini ya, tapi yang tidak diterapi dengan menggunakan BVR ya, hama lawana ya, yang ini ya, ini banyak sekali ya. Kali ini sudah bagus ya. Ini lawana candida ya, ini yang biasa mengisap pada tanaman jambu mete atau jambu monyet. Ini bisa juga diterapi dengan menggunakan Beauveria bassiana atau BVR, produk dari PT Natural Nusantara.
ya. Ini ya produk agen hayati ya, BVR WP, bahan aktifnya adalah Beauveria bassiana 10/10 ya, spora per gram ya. Kemudian ini nomor pendaftarannya ya, ini berat bersihnya 100 gram, cara penggunaannya cukup disemprotkan 1 sendok atau 30 gram per tangkinya ya. Semprotkan pada sore hari atau pada keadaan mendung, jangan sampai nyemprotnya itu terik matahari ya, karena BVR itu adalah makhluk hidup, nanti akan terganggu ya proses kerjanya. Nah, ini sebagai bukti bahwa BVR ini sudah keluar izinnya, SK BVR dari Kementan. Bisa dilihat ini ya, di nomor 13 nama dagangnya adalah BVR WB ya, bahan aktifnya adalah Beauveria bassiana 10/10 spora per gram. Kalau satuannya adalah CVU ya, tapi ini ada spora per gram ya. Kemudian BVR ini masuk insektisida biologi yang berbentuk tepung yang dapat disubstitusikan dalam air. Nah, izinnya ini untuk padi, terutama untuk wareng batang coklat atau nila partalugin ya. Penyemprotannya dengan dosis 1,5 gram per liter ya. Ini pemegang merek pendaftaran adalah PT Natural Nusantara. Nomor pendaftarannya adalah RI 01010120206717 ya. Ini nanti bisa dilihat di kalau ada yang punya buku hijau ya dari Kementan, kita di nomor 13 ya, yang terbaru, buku hijau yang terbaru ya. Ini ya, keunggulan dari BVR ini apa ya, kenapa ini sangat bagus digunakan untuk petani, terutama untuk mengendalikan hama ya, karena BVR ini sangat selektif terhadap serangga sasaran ya, tidak berbahaya bagi musuh alami ya, seperti predator, parasitoid, serangga penyerbu, ini tidak berbahaya ya, tidak meninggalkan residu beracun pada hasil pertanian dalam tanah dan aliran air alami ya. Kemudian tidak menyebabkan fitotoksin atau keracunan pada tanaman, mudah diproduksi dengan teknik yang sederhana. Sudah banyak diproduksi oleh PT Natural Nusantara dengan teknik yang sangat-sangat sederhana ya. Ini keunggulan BVR. Kemudian yang perlu kita sampaikan juga kepada mitra-mitra asa ya, kita ikhtiar dengan menggunakan Glio dan BVR ya. Keberhasilan penggunaan Glio BVR ini di lapangan sangat dipengaruhi oleh beberapa hal ya. Keberhasilan Glio dan BVR ini sangat dipengaruhi terutama oleh faktor lingkungan, terutama suhu ya. Jangan disimpan dalam suhu yang panas ya, tapi suhu ya pas nyemprot dalam keadaan panas ini kurang bagus untuk Glio dan BVR. Kemudian jaga kelembapan, kelembapan ini juga berpengaruh. Kemudian pH tanah ya, tanah yang sangat masam ini juga sangat berpengaruh untuk pertumbuhan Glio dan BVR. Kemudian sinar matahari itu juga sangat-sangat berpengaruh. Kemudian yang kedua adalah jumlah spora ya, jumlah spora ini berkaitan dengan viabilitas dan virulensinya. Viabilitas itu adalah daya tumbuhnya, bagaimana daya tumbuh spora, apakah itu F1 ya, jumlah sporonya berapa, karena di lapangan ada ya yang semacam ini tapi jumlah sporanya hanya 10/8, 10/6. Nah, kalau kita hanya 10/10 ya, ini juga pengaruh. Kemudian virulensi ya, viabilitas, daya tumbuh dan virulensi. Virulensi ini kemampuan dalam menginfeksi patogen, kemampuan dalam mengendalikan penyakit, ini bagaimana sporanya ya. Ini jadi tergantung dari jumlah spora yang disemprotkan, sehingga kemungkinan spora sampai sasaran itu cukup banyak ya. Jadi cara penyemprotan ya, daya tumbuhnya, kemudian daya bunuhnya ya, ini bagaimana
Ini juga sangat berpengaruh terhadap kebersihan glio dan PVR. Kemudian perlu diketahui biologi hama atau daur hidupnya agar waktu penyemprotan dapat lebih tepat. Ya, itu kalau biologi hama daur hidupnya itu singkat atau lama, kemudian aktifnya itu kapan, itu semprot kalau bisa langsung mengenai hama sasaran itu jauh lebih bagus. Kemudian yang keempat adalah saat penyemprotan, ini harus benar-benar tepat ya. Sebaiknya waktu mendung ataupun waktu sore hari yang paling bagus untuk penyemprotan glio dan BVR ya. Ini. Kemudian senyawa kimia seperti nutrisi dan pestisida ini juga berpengaruh terhadap keberhasilan. Sebaiknya jangan disambut dengan senyawa kimia, terutama untuk pestisida kimia. Ini juga sangat mempengaruhi keberhasilan dari penggunaan glio dan BVR ya. Kemudian itu berkaitan dengan glio dan BVR. Nah, ini ada mudah-mudahan glio dan BVR ini segera bisa diorder kembali. Kita nunggu kemasan ya, mudah-mudahan awal bulan depan ini sudah bisa diorder, karena kita sudah membuktikan bahwa surat perpanjangan izin ini memang sudah keluar. Nah, mitra NASA dimanapun Anda berada, khususnya grup FB pertanian organik ya, kalau kita ingin mengendalikan ya, menggunakan pengendalian hayati secara sederhana ya, kalau ingin menggunakan agen hayati secara sederhana, yang perlu kita ketahui ada 3 ya. Di sini yang pertama adalah penggunaan bahan organik ya. Penggunaan bahan organik bagi agen hayati ini hukumnya wajib ya. Sekali lagi, penggunaan agen-agen hayati, bahan-bahan organik terhadap pengendalian hayati hukumnya wajib. Makanya produk-produk nutrisi dari PT Natural Nusantara semuanya juga ramah lingkungan, dan ini perbanyakan bahan organik ini sangat pendukung dengan penggunaan glio dan BVR. Nah, ini hukumnya wajib, jadi harus ada bahan-bahan organik. Kemudian yang kedua, kita harus konservasi ya. Misalnya tidak membakar jerami, konservasi dengan cara mencegah tidak membakar jerami, kemudian menyelamatkan serangga yang terinfeksi tadi. Kalau di lapangan kita lihat ada wereng atau walang sangit yang terkena jamur BVR, kita ambil, kita selamatkan, kita terus kita perbanyak lagi. Kemudian dengan introduksi, yaitu penambahan bahan tanah ya, dimana dengan kandungan mikroba yang tinggi. Sebagai contoh ya, Anda bisa dilihat rumpun bambu. Bambu itu jarang sekali terkena serangan hama dan penyakit ya. Karena apa? Karena memang kandungan-kandungan patogen-patogen yang berguna, mikrobianya yang ada di dalam tanah rumpun bambu itu sangat tinggi. Nah, ini Anda bisa menambahkan, ambil dari tanah rumpun bambu, kalau ada yang kena bisa ditambahkan di situ. Kemudian perakaran rumput gajah. Rumput gajah itu juga sangat-sangat tidak terserang dengan hama dan penyakit. Ini juga bisa diambil, tanahnya ini bisa dibawa, dimasukkan ke dalam tanaman-tanaman yang terkena hama dan penyakit. Terutama kena penyakit ini bisa ditambahkan dengan tanah rumpun bambu atau tanah yang untuk rumput gajah ya. Ini pengendalian hayati secara sederhana ya. Kemudian mitra NASA dimanapun Anda berada, itu yang bisa kami sampaikan. Dan kalau ingin ya, ada ungkapan Jawa yang baik untuk disikapi, kalau ingin pertanian kita ini adalah pertanian yang barokah ya, ini ada ungkapan Jawa yang baik untuk disikapi, karena ini memang sudah luntur ya, sudah banyak ditinggalkan oleh petani-petani kita, terutama petani-petani muda. Yang pertama adalah bahan organik sebagai pupuk. Bahan organik sebagai pupuk ini
ojo disepelekke. Ojo disepelekke itu bahasa Indonesianya adalah jangan pernah disepelekan, ya. Jangan pernah disepelekan, jangan pernah diacuhkan, ya. Karena biasanya orang ini golek gampange, golek penake, nek wis mukti gendong lali. Biasanya itu orang itu cari enaknya, ya, cari mudahnya, cari enaknya. Kalau sudah berhasil itu lupa. Kita sudah panen, ya, diambil semuanya, lupa pemberian yang selanjutnya, ya, hanya memberikan mikronya jarang diberikan, ya. Kemudian yang kedua, penggunaan mikroba untuk pengendalian hayati, ya. Penggunaan mikroba untuk pengendalian organisme pengganggu tanaman, ya, ini perlu diperhatikan, ya. Karena apa? Kalau ada hama pasti ada musuh alami. Tombo ki ora adoh karo memoloni, ya. Obat itu tidak akan jauh dari penyebabnya. Kalau ada hama pasti ada musuh alami. Nah, musuh alami atau teman petani itu apa? Salah satunya Glio BVR tadi, ya. Kemudian yang ketiga, menjaga dan melestarikan kearifan lokal, ya. Ojo sok nyengsarake alam nek pengen ora disengsarake karo alam. Sopo nandur ngunduh, sopo gawe nganggu, ya. Jangan pernah menyengsarakan alam kalau tidak ingin disengsarakan oleh alam. Siapa yang nanam pasti akan menuai, siapa yang membuat pasti akan memakai, ya. Ini ungkapan Jawa yang perlu kita sikapi untuk menghasilkan pertanian yang barokah, pertanian yang bisa bermanfaat kepada orang lain, bisa membawa manfaat ke semuanya. Inilah yang disebut dengan pertanian yang barokah, dengan hasilnya itu lebih bermanfaat bagi yang lain. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dengan kembalinya si ajaib Glio dan BVR ini, mudah-mudahan bisa sebagai penyelamat para petani-petani kita, apalagi ini memasuki musim hujan. Musim hujan adalah musim yang sangat riskan sekali dengan serangan hama penyakit. Mudah-mudahan dengan hadirnya Glio ini bisa menjadi obat mitra-mitra semua, dan ini bisa menjadi penyelamat dunia pertanian kita. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa calling ke nomor HP kami, ya, 081127920003. Ini HP saya khusus pertanian, khususnya di hama dan penyakit. Itu sekali lagi, tetap semangat, jangan panik, ya, tetap ikhtiar, tawakal. Mudah-mudahan kita selalu sehat, bagas selalu, dan pertanian kita akan terus berkembang, dan mudah-mudahan dengan kembalinya Glio dan BVR menjadi obat yang sangat luar biasa bagi mitra-mitra NASA dimanapun Anda berada. Tetap semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sukses untuk Anda semua.